gunting, batu, kertas, ya. Yang paling bertahan sampai akhir nanti itu yang umroh. Guys, sebetulnya selain Raka, ada beberapa karyawan gue juga yang direncanakan akan segera diberangkatkan umroh juga, dengan ada cerita di baliknya. Hai, assalamualaikum guys. Ingat gak, di ruangan ini, di tempat podcast ini banyak keharuan terjadi, terutama ketika bintang tamunya adalah Dewi dan juga Putri. Itu sepasang kembar siam yang viral, alhamdulillah banyak pelajaran bisa diambil oleh kita semuanya. Nah, karena kehebatannya mereka berdua, ketabahannya, keikhlasannya luar biasa, banyak yang sayang. Sampai di tempat ini juga datanglah orang soleh dari Riau. Itu namanya adalah Bang Kendo dan juga Mas Idham. Adik kakak datang sini memberikan kejutan untuk umrohnya si kembar, ayahnya dan juga abang. Tapi bukan itu saja. Diputuskan yang pertama yang diberangkatkan adalah Rizka. Alhamdulillah ya. Dia udah lama banget ikut Bapak. Iya. 9 tahun ya? Iya. Alhamdulillah Ibu, selamat ya. Ya Allah Bapak, terima kasih. Sama-sama. Kemarin emak sama aku sekarang Rizka. Iya. Gitu, jadi Rizka itu udah lama sekali di Hakim. Yang lainnya tuh udah dapat ada kesempatan umroh, ada kesempatan ke luar negeri, tim kameramen dan lain-lain. Rizka tuh jaga kandang terus. Itu ada timnya dari Bu Yulia, Bu RT. Nah, 1 tiket lagi gue berikan untuk Arkan. Gitu. Arkan. Iya. Alhamdulillah. Sini. Ya. Pak, Ya. dia pengen Bang. Beneran. Iya, kita juga dia emang satu pengen sebelum dia berangkat umroh sebenarnya cita-cita dia tuh pengen umrohin bapak sama mamanya. Iya, iya. Pasti dia dengerin semua. Ya itu. Kemarin tuh Arkan tuh hampir diberangkatkan umroh juga pas kita latihan buat super deal. Sampai mau aku berangkatin umroh sama ibu bapaknya loh. Tapi memang belum rezeki. Nah sekarang karena Ali ini adalah saudaranya dari Arkan, sepupuan banget ya. Jadi dia tuh emang pengen banget. Mungkin pas saya waktu itu diberangkatin umroh sama bapak, pasti dari hati kecil dia pengen juga gitu kan. Iya. Ada pengen berangkat gitu. Ya. Tapi alhamdulillah kan bapak pernah bilang insya Allah semuanya Akan umroh pada waktunya. Iya. Ya. Alhamdulillah sekarang Kesempatan Arkan. So kalau ibu bapaknya nanti kita pikirkan lagi lah. Arkannya aja dulu berangkat. Mudah-mudahan dan Arkan berangkat, sana doa ibu bapaknya akan terberangkatkan juga. Oke. Dan ini nanti diumuminya nanti pas tanggal 18 Oktober outing. insyaallah. Jaga rahasia ya. Siap. Udah punya KTP. Arkan udah besar bro. Rizka udah kan? Udah ada. Si itu kemana siapa? Raka. Kan udah ada ya. Suruh bikin juga. Ya udah oke. Oke guys, ya lihat perkembangan berikutnya ya. Oke, keep silent. Oke, nanti tunggu pengumuman untuk semuanya. Raka mana? Kai. Kan. Lu udah janji berangkatin kamu umroh ya? November kamu pergi umroh ya? Baru sekitar kemana? Ya.
Saya diminta untuk memilih untuk pergi juga. Arka mau pergi umroh. Akhirnya kamu dulu umroh. Udah ada paspor kan? November bareng. Ibu bapak kamu umrohnya nanti insya Allah. Doa di sana kamu kan punya kemampuan untuk itu. Gak apa-apa, sana aja. Doa, insya Allah. Saya aja seorang anak yang lahir di gang sempit di Bandung. Mana yang bisa tahu saya bisa memberangkatkan haji kakak-kakak, orang tua, umroh berpuluh-puluh orang, ratusan orang bisa. Terus sekarang udah berapa tahun di Dakins? 8 tahun atau 9 tahun. Umroh juga ya, November. Saya tahu rasanya Rizka seperti apa. Orang-orang yang lebih malu hadir di hatinya, dia akan umroh. Dia senyum. Mungkin ada iri, tapi iri yang baik. Setelah itu ikhlas karena belum dipilih. Kemarin saya minta dia bikin paspor. Nanya untuk apa, disebutinya mau ke Kamboja. Jadi menurut aku nanti berakhir siap ditempatkan di mana saja dan kapan saja. Kamboja dia. Ngumpul jam berapapun siap, tayang kapanpun siap. Ya kalau enggak ya gue marah. Jadi pilih Kamboja, pilih umroh. Dan belum umroh siapa lagi ya? Sahadat dulu. Biro. Yang udah umroh mana sini aja. Jadi berapa orang lagi? Berapa orang lagi ya? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sampai 17. Oh 17 ya? 18. Imam gak datang ya? Oh iya. Ya doakan saya masih ada umur ya. Untuk berangkatin umroh semuanya ya. Tapi saya berharap mudah-mudahan kebersamaan kita ini tidak hanya sebatas teman kerja. Tapi kita adalah keluarga. Oke. Gue pilih satu, tapi yang bukan bareng mereka, bukan November, karena November terlalu dekat. Ya. Yang belum sini dong, semuanya. Bang Beka sebelah sini sekarang. Andira. Pak. Bro. Nanti aja nangis. Umroh ya. Ya, ntar gue cari bulannya, nggak bisa November karena udah deket. Ya. Pak, makasih banyak Pak.
Sama-sama. Yaudah, oke, tepuk tangan tuh buat Andi Ratu. Oke, insya Allah ya. Labbaik Allahumma Labbaik Allah. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata Laka wa mulka la syarika la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kan sini kan. Sini. Jadi kita mau ngomongin tentang umroh. Iya Pak. Arkan sama itu insya Allah tetap umroh, tapi tidak November, tapi mungkin Desember. Nah sekarang karena Arkan niatnya umroh pengen ibu dulu. Nah kemarin kan aku bilang bukan melarang, menyarankan nanti dulu karena kewajiban kamu liput. Nah karena sekarang aku udah keburu janji dan harus ditepatin untuk mengumrohkan kamu, tadinya dari sponsor, jadinya dari aku, Arkan dan Rizka. Begitupun Raka, karena tidak ada kewajiban meliput, gue serahin ke Arkan. Mau tetap Arkan yang berangkat atau kali ini untuk orang tua. Boleh Pak. Ya boleh, karena kan kemarin kenapa itu, karena aku bukan dari aku istilahnya kemarin, aku cuma jalannya karena untuk ditugaskan meliput tugas dari si travel. Karena sekarang bukan dari tugas si travel, aku yang nyerahin, sama halnya seperti aku ngasih ke Aska, karena Aska ngasih ke ibunya, ya udah, tapi kan aku udah ngasih bebas. Nah sekarang bebas, Arkan pikirin mau ngasih ke ibu sesuai dengan rencana, cita-cita, atau tetap Arkan berangkat, mangga? Masih ke mama Pak. Nah, masih ke mama, pilihan yang keduanya nih, mau dibarengin di bulan Desember bareng Raka dan Rizka, atau kamu mau nyari tanggal lain, bulan lain, sambil mungkin saudara-saudara kamu gitu-gitu mungkin mau patungan ngeberangkatin papa juga, biar mama nggak sendiri. Yang jelas kamu ngasih ke mama itu udah dari gue. Kalau mama mau berangkat bareng siapa misalnya itu sok mangga, cari tanggal sendiri, tapi udah gue pegang mamanya gitu. Gak usah Desember maksud gue. Nggak apa-apa, bareng aja Pak. Bareng ini. Anak-anak. Kenapa nggak nunggu bapak dulu? Nggak apa-apa mama dulu. Kenapa? Nggak apa-apa mama dulu aja. Kasihan bapak ya. Nggak apa-apa mama dulu. Kalau misal ya udah deh mama sama papa nunggu berapa bulan ke depan juga sangat tidak apa-apa. Karena gue ngebayanginnya nggak tahu ya, kan yang tahu lu juga. Mungkin mama juga lebih seneng dengan papa gitu. Mungkin ada rezeki lain. Pikirin aja dulu, gak usah jawab sekarang. Desember juga ini masih nanya-nanya ke travelnya. Udah tidur ya nyokap lu ya? Iyalah. Udah kayaknya. Gitu. Ya udah pikirin aja dulu. Diskusi sama mamanya dulu. Ya mudah-mudahan sih bisa sama bapak sekalian. Iya Pak. Ya. Misal ya patungan, saudara pinjem atau gimana biar mereka berdua atau apapun lah. Ya, pikirin aja dulu diskusi keluarga itu mah. Misal.
lu pinjam ke gue, tapi nggak bulan Desember. Karena Desember bisa gue fokus ngeberangkatin yang ini. Tapi kalau di lain bulan, gue berangkatin mama, yang bapak bisa gue pinjemin. Tapi berangkat berdua gitu misal ya. Tapi nggak bisa Desember. Gitu. Dan ini juga nggak bisa juga Raka sama Andi satuin mah nggak bisa ya. Karena dua-duanya editor. Pincang cuma dua Maya. Gitu. Ya pikirin aja. Tapi ya kan ya walau alam ya pergi ke sana tuh bisa seumur hidup cuma sekali kalinya, bisa berkali-kali ada kesempatan lain. Kita anggap yang terburuk itu sekali-kalinya. Yang mudah-mudahan orang tua tuh bareng. Karena beda antara sendiri sama berdua tuh beda. Kebahagiaannya, khususnya dan lain-lainnya. Ya. Lega sekarang. Lega, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Kemarin udah bilang ke mama, udah nelpon, nggak apa-apa kalau mama yang dapet juga nggak apa-apa, emang udah niat kasih ke Arkan. Cuman ya namanya orang tua pasti bilang kayak gitu kan, buat anaknya kasih yang terbaik buat anaknya. Tapi kan ya kita sebagai anak juga kan pengen gitu ngebahagiain orang tua. Mungkin saya belum mampu ya. Ini ada jalur lewat bapak. Tuh. Ya apa salahnya kalau misalnya emang saya masih muda, saya masih bisa cari uang sendiri gitu buat kesana, insya Allah. Tapi kan mama kan nggak ya gitu. Cita-cita lama banget. Setiap sholat saya ngomong sama diri saya sendiri, saya ngomong sama Allah, ya Allah jangan Engkau membiarkan hamba menginjakkan kaki di tanah suci Mekah sebelum kedua orang tua hamba. Pasti sih sholat. Ya makanya pas tuh berat banget, gue juga tahu. Tapi makanya karena kemarin tuh udah berangkat tugas, ya nggak bisa diganti. Nah karena ini kondisi seperti itu ya, qadarullah. Kondisi gini ya gue juga tidak bisa memaksa lu pergi lagi kalau kondisinya gini. Justru menyerahkan misalkan yang lu lebih lega, pasti lebih tenang. Makasih ya Pak. Kabul. Banyak rezekinya, lancar sehat, penting ya Pak. Yang Bapak sok pikirkan. Ya. Iya Pak. Antara gue tadi bilang, antara saudara lu makan banyak kan, antara misalnya ini mumpung ada satu nih, satu lagi yuk, patungan misal. Atau ada yang, makanya kalau ujung-ujungnya mau pinjam ke gue juga, ayo, tapi gak bisa bulan ini. Iya Pak. Ya. Udah, bismillah. Lega. Makasih ya Pak. Ya, mana udah nggak jadi ke Jepang. Kira-kira dia mau umroh, bukan dia. Ya, bismillah. Nah gitu aja. Ini di record, terserah mau tanya mau enggak. Oke guys, bye. Assalamualaikum. Sudah diumumkan di Oktober ya. Di Oktober kalian akan diberangkatkan umroh. Rencana Desember, diundur Januari. Kayaknya nggak usah jadi lah ya. Jadi baru dapat kabar, barusan dapat kabar terbaru. Pemberangkatan tercepat dari travel yang kita tunjuk. Kalian berempat pergi umrohnya insya Allah tanggal 1 Februari. Ya insya Allah ya. Alhamdulillah. Raka, Arkan, kemudian Andira dan juga Rizka mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Ya, jadi 4 karyawan Dakim pergi umroh. Amin. Iya. Nah, doain juga ini Bunda Dela Januari ya. Mau kemana Bunda? Sendirian. Nah, Ada barengannya insya Allah. mana ya? Mana ada hadir di sini nggak? Mana? Nah, ini belum tahu nih orangnya nih. Nih mana nah? Mana tadi ya? Bibi mana? Jadi tahun lalu tuh kita pergi umroh sekeluarga.
satu tukang masak di rumah kita bawa juga. Tapi ketika mendarat di airport, di WhatsApp-in tuh katanya. Mendarat di airport di Jeddah, langsung deportasi, dipulangkan. Karena beliau itu pernah jadi TKW. Kemudian di majikan yang pertama itu mendapatkan kekerasan. Akhirnya dia kabur. Akhirnya dia kerja di sebuah rumah keluarga jenderal. Di sana lama. Pulang ke Indonesia gara-gara pandemi. Akhirnya kerja di tempat kami. Nah, itu pun diminta lagi sama jenderal Arab itu untuk kerja lagi sana, tapi beliau menolak untuk kerja aja di tempat saya. Ketika diberangkatin umroh baru mendarat, kita lagi nunggu bagasi, dia lagi di imigrasi langsung blacklist, langsung dipulangkan. Jadi kita melanjutkan umroh, tapi karena di datanya masih blacklist karena laporan dari majikan yang pertamanya, akhirnya dengan sedih Bibi atau Teteh ini dipulangkan sendirian tanpa bawa koper. Nah, Bunda Dela, mana tetehnya ya? Iya, Masya Allah. Kita lagi cerita, ini kan mereka berempat mau umroh. Oh iya, Teteh kemarin pas umroh nggak jadi, sedih nggak? sedih banget. Pengen sih sebetulnya. Iya, tapi baru mendarat langsung dipulangkan ya? Iya. Iya. Takbiran jadinya di sana di pesawat. Iya, sedih. Sedih banget. Iya. Tadi kita udah ngomong di Udela mau ke Akso. Mau. Nah, Bibi diajak ke Akso. Alhamdulillah. Bilang makasih ke Bibi. Ke Bibi. Ya Allah, alhamdulillah. Saya mau ke Aqsa. Udah nggak usah ke sana, nggak usah ke Masjidil Haram. Udah ke Aqsa. Karena udah pernah. Iya, udah pernah. Saya ajak ke Akso belum duluan. Jadi Bibi ke Akso ya. Iya. Alhamdulillah. Tepuk tangan nih Bibi nih ke Akso. Alhamdulillah.